Prof. Nunu akhir-akhir ini agak susah dihubungi. Tapi saya ingin katakan Prof. Nunu, ini ada teriakan-teriakan guru. Satu, ada P3K yang sudah lolos tapi gajinya belum dibayar. Ada yang sudah, ada yang belum, tidak merata. Yang kedua, PPG menyulitkan daerah karena PPG itu memakan waktu 6 bulan. Sekolah kosong, guru kurang, anak-anak terlantar. Bagaimana PPG ini kalau dilakukan 6 bulan? Sekolah kami tidak kurang guru, gurunya harus PPG 6 bulan. Anak-anak kami siapa yang mengajar? Jadi minta teriakan guru-guru, kalau bisa nggak dikembalikan ke portofolio katanya itu Bu. Saya nggak mengerti itu. Ya, kemudian guru-guru swasta juga berteriak kepada kami, Pak Menteri, apakah hanya sekolah negeri saja yang bisa masuk P3K? Apakah kami tidak layak? Apakah kami tidak mengajar anak bangsa? Sama, kami juga capek. Bahkan yang menyedihkan, guru-guru swasta yang sudah 15 tahun, 20 tahun dan sudah hampir pensiun, mereka rindu sekali mau dapat P3K itu, Pak. Tapi tetap tidak bisa. Kenapa? Ya, jadi kita minta keadilan di sini, Pak Menteri. Dan guru-guru swasta juga mengatakan bahwa beri kesempatanlah kepada mereka karena mereka juga mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Kami juga minta bahwa dana-dana sertifikasi guru, Pak Menteri, suka terlambat. Kalau memang itu keterlambatan adanya di pemerintah daerah, tolong ditegur itu pemerintah daerah supaya dana sertifikasi itu jangan dihambat. Kalau memang waktunya 3 bulan, cairkan 3 bulan. Ini sudah 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan baru dibayar sekaligus. Mereka sudah terlanjut ngutang. Jadi mereka tidak merasakan yang namanya damai sejahtera itu. Bahagia itu terima sertifikasi karena apa? Habis. Jadi usul mereka, Pak Menteri, bisa nggak dana sertifikasi itu dimasukkan sekaligus digabung dengan gaji? Bisa nggak kira-kira Pak Menteri? Itu permintaan dari guru-guru daerah terpencil. Dan satu lagi, ada guru-guru juga yang berteriak bahwa ada guru-guru yang lolos sertifikasi tapi tidak lolos P3. Tapi ada guru-guru yang tidak lolos sertifikasi, lolos P3. Apakah ini adil kata mereka? Apalagi yang lolos itu katanya yang baru. Kami ini yang sudah lama, sudah tua, sudah berpengalaman, sudah banyak mengabdi, kok tidak pernah ya lolos. Ketika diumumkan nanti judulnya TP tanpa penempatan. Ini kenapa bisa seperti ini Bapak Ibu? Dan catatan juga guru-guru matematika dan bahasa Inggris di daerah terpencil berteriak karena mereka tidak pernah ada formasi. Padahal katanya kalau lihat dari ijazah linear dengan SD katanya. Tapi kenapa matematika dan bahasa Inggris kok tidak ada formasinya untuk sekolah negeri loh Pak di daerah 3T? Kemudian ada kasus untuk guru P3K yang mana beliau sudah lulus tapi sampai sekarang juga tidak ditempatkan. Dan akhirnya sekarang karena ada aturan baru, dia harus mengikuti ujian yang terbaru. Saya mohon perhatian nih, saya kurang paham juga tentang ujian apa yang dimaksud. Kemudian mengenai PIP Pak, PIP ini alhamdulillah untuk dapil saya Sumatera Barat karena baru saya yang ada di sana dari Komisi 10 bisa membawa program PIP dan KIP itu ternyata sangat-sangat masyarakat sangat-sangat terbantu. Walaupun ada beberapa sekolah yang entah kenapa Pak, dia tidak mau menyerahkan data atau memberikan rekomendasi kepada siswa calon penerima PIP tersebut. Dan ini tentu sangat merugikan siswa-siswa yang harusnya bisa menerima karena misalnya kuota yang kita bawa itu masih ada tapi ternyata tidak bisa kita berikan. Sehingga kami mohon perhatian dari Pak Menteri untuk bisa memberikan teguran, tindakan ya yang tegas apa alasan mereka tidak mau memberikan rekomendasi tersebut. Dan juga sama yang tadi disampaikan Pak Kadapi, kalau di tempat kami lebih parah lagi Pak, ongkosnya bukan 100.000, tapi ongkos dari pulau ke pulau itu bisa sampai 3,5 juta, yaitu di Pulauan Mentawai. Nah, sehingga ini memang perlu baik sekali kalau dari pihak bank yang datang untuk menyerahkan dana tersebut kepada sekolah. Yang kedua, saya akan meng-highlight apa yang disampaikan juga tadi oleh Ibu Iliza. Memang Undang-Undang ASN ini kan sudah ditetapkan, lalu kemudian kemarin saya ke diskusi
dengan Kemenpan RB, dengan Komisi 2, dan sudah menjelaskan itikat baik dari pemerintah untuk mempercepat proses penerimaan P3K khusus pendidikan dan kesehatan. Ini sudah di-highlight ya, sehingga kuncinya adalah mereka akan berupaya membuat PP, dan PP-nya akan diselesaikan Desember ini. Nah, saya teringat Mas Menteri pernah dalam presentasi kita akan membuat RPP yang membuat sebuah 3 solusi. Solusi yang pertama adalah sekolah boleh mengambil langsung melalui yang disebut ruang talenta. Yang kedua adalah kalau tidak salah formasi-formasi khusus seperti di daerah 3T atau juga di daerah-daerah yang tidak diminati itu akan ditetapkan oleh Kemendikbud dengan tambahan tersendiri, kira-kira gitu. Ini satu lagi saya lupa kemarin apa itu ya. Ada 3 pokoknya. Ya. Ini semua menurut hemat kami sudah baik dan bagus. Tetapi dari Kemenpan RB mengatakan mohon RPP-nya dipercepat. Karena mereka di Desember ini harus done. Jadi ini dari Deputi Kemenpannya sendiri yang sudah mengatakan tolong minta Kemendikbud mempercepat prosesnya. Jadi saya bilang oke, baik, nanti saya sampaikan. Jadi formasi-formasi yang tidak diusulkan daerah tetapi ada, itu bisa diambil langsung oleh kepala sekolah. Lalu kemudian pembiayaan langsung ditransfer ke sekolah. Kalau nggak salah begitu deh RPP-nya ya. Dan ada formasi yang tidak diminati, itu bisa ditetapkan oleh Kemendikbud. Ini angin segar, mudah-mudahan bisa dipercepat proses RPP-nya. Kemudian konteksnya terkait masalah, saya lari dulu ke sini kepada adik-adik kita, anak-anak magang Merdeka, kampus Merdeka. Banyak di antara mereka mengeluhkan kampus-kampusnya masih belum menjadikan tugas mereka itu 20 SKS. Belum dikonversi. Sehingga akibatnya, mungkin ada Pak Dirjen Dikti tentunya di sini, akibatnya ketika mereka pulang nanti kembali, mereka tidak bisa terkonversi menjadi 20 SKS dan akhirnya mengulang kembali kegiatan-kegiatan. Mohon ini dari Dirjen Dikti untuk memberikan semacam dorongan agar kampus-kampus bisa mengkonversi nilai-nilainya. Tambahan lagi kepada anak-anak yang berada di sini, mereka menyampaikan kesempatan-kesempatan magang Merdeka ini sudah sangat bagus, tetapi kelanjutannya apa? What next? Padahal ketika mereka masuk berada di sini, sebetulnya mereka itu adalah ingin sekali masuk pada lembaga pemerintahan, ketandanegaraan, tetapi ketika nanti mereka kembali ke kampusnya tidak ada follow up, maka biasanya itu akan hilang lagi kesempatan. Jadi mungkin ada follow up lainnya yang bisa kerjasama antara kampus dengan lembaga-lembaga atau kemitraan.